Indonesia ternyata punya rudal paling ditakuti dunia. Indonesia ternyata punya rudal paling ditakuti dunia. Kawasan Laut Cina Selatan, tepatnya di Natuna, kembali memanas setelah Angkatan Laut Tiongkok menggelar kapal induk di perairan tersebut. Sejumlah negara punya kepentingan terhadap wilayah laut ini termasuk Indonesia. Indonesia pun menempatkan ujung tombak atau markas penjaga kelautan di Pulau Galang, Natuna. Apakah Indonesia mampu mengimbangi raksasa militer Tiongkok yang sudah diakui kediagannya oleh dunia? Bahkan Tiongkok memiliki ratusan ribu alat tempur super canggih maupun kapal perang. Salah satu alat perang yang kini diperhitungkan dunia adalah peluru kendali alias rudal. Senjata ini mampu melumat kekuatan musuh dengan jarak tembak yang sangat jauh. Sedangkan Indonesia adalah kekuatan terbesar di Asia Tenggara, bahkan belami Rusia Selatan meski harus bersaing ketat dengan Australia. Dan untuk memperkuat kekuatan militernya, Indonesia mulai kembali dan belajar membuat senjata tempur secara besar-besaran. Salah satu senjata yang mendapat perhatian besar adalah rudal penghancur. Inilah rudal penghancur milik Indonesia yang berkebatan diakui Asia Tenggara. Mari simak dengan seksama. 1. Yakon P-800, rudal paling diketakuti dalam TNI AL. Rudal buatan Rusia ini dikenal legendaris, ditakuti militer Amerika. Rudal Yakon punya daya jelajah jarak menengah supersonik strategis generasi keempat yang baru digunakan oleh Rusia, Indonesia, Vietnam, Suriah, dan India. India merupakan rudal ini Manhos, atau diambil dari dua nama sungai, Brahmaputra dan Moskova, hasil joint venture India dan Rusia. Yakon memiliki jarak tembak 300 km atau setara dengan jarak Surabaya ke Semarang, sedangkan hulu ledak adalah 200 kg. Di Asia Tenggara, Yakon hanya digunakan oleh Vietnam dan Indonesia. Perbedaannya, Vietnam menempatkan rudalnya di Sulu atau tempat peluncuran di pantai, bersifat strategis untuk keperluan defensif untuk menghadang kapal-kapal perang Cina yang bersenjata dengan Vietnam tentang kepulauan Spratly. Sedangkan Indonesia menempatkannya di atas kapal perang yang bersifat dinamis, bisa digunakan untuk keperluan ofensif maupun defensif. Hal ini di atas membuat peta pertahanan keamanan di Asia Tenggara berubah. Terlebih setelah sebuah fregat TNI AL yaitu KRI Oswald Siahaan 354 sukses melalui uji coba menembakkan rudal Yakon di Samudra Indonesia pada tahun 2011. Perubahan ini terjadi karena sampai saat ini negara-negara ASEAN lainnya masih mengandalkan rudal jarak pendek sejak seperti Escort dan Harpoon. Mereka yang telah dilengkapi dengan rudal Yakon adalah KRI Ahmad Yani 351, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, KRI Karil Swift Tubun 356, KRI Selamat Riyadi 352, KRI Yosudarso 353, dan KRI Oswald Siahaan 354. Keenam fregat di atas adalah fregat Els Belanda dari kelas Van Sebecik 2.200 ton, buatan tahun 1967 dan dibeli Indonesia pada tahun 1980 yang menjadi fregat kelas Ahmad Yani. Belanda membuat 6 buah fregat kelas Van Sebecik ini dan semuanya kemudian dijual kepada Indonesia. Semua fregat kelas Ahmad Yani sudah menggunakan mesin diesel sebagai pengganti mesin turbin uap. Saat ini TNI AL mempunyai 20 kapal perang jenis korvet yang beroperasi. 4 diantaranya adalah korvet kelas Sigma buatan Belanda, dan sisanya sebanyak 16 buah adalah korvet kelas Petim atau 793 ton, yang merupakan bagian dari pembelian 39 kapal es Jerman Timur oleh B.J. Habibie pada tahun 1990-an pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jika di atas dikatakan bahwa 10 korvet TNI AL sudah dilengkapi dengan rudal Yukon, maka hampir bisa dipastikan bahwa korvet yang mendapat tugas memotong rudal Yakon adalah dari kelas Pertim ini, diantaranya KRI Imam Bonjol 383, KRI Pati Unus 354,
KRI Teguh Umar 385, KRI Silas Paper 386, KRI Hasan Basri 382, KRI Untung Soropeti 2 Retio AGM 65K2, rudal udara tercanggih TNI AU. Proton AGM 6532 adalah salah satu rudal andalan Indonesia. Jadi dipasang pada pesawat tempur F-16 rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,49 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal beton bisa menempuh jarak tembak hingga 24 km. Triton sendiri memiliki kecepatan hingga 1.100 km per jam. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran. 3. KH-L9ME, rudal anti kapal andalan Indonesia dalam sejarah perebutan Irian Barat. Indonesia harus melebihi negara besar agar bisa bersaing dengan Belanda. Lalu dengan kecerdasan dan lebih hebat Presiden Soekarno ke Rusia, Indonesia bisa menerima bantuan senjata berupa rudal yang bisa menghancurkan kapal induk Belanda bernama Karel Dorman. Rudal ini bernama AS-1 Kanel. Rudal ini mampu mengemukul mundur Belanda melalui PSY warga hingga mereka rela melepaskan Irian Barat setelah Esa Barat. AS-1 kalian memang berakhir, tapi TNI ingin mengulangi hebatan ini dengan rudal jenis baru bernama KH-59ME. Rudal ini masih buatan Rusia dan nantinya akan dipasang ke pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 dan Su-30. Rudal ini mampu menempuh jarak 115 km dan kecepatan luncur mencapai 1.100 km per jam. Hingga sekarang senjata ini telah dipakai oleh Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara.